Hai, kembali lagi di Devita Chan. Jadi minggu kemarin aku udah up tentang UB. Jadi kali ini aku bersama temanku akan membahas tentang UIN Wali Songo. Nah, kenalan dulu dong. Halo teman-teman, namaku Tari dari Prodi Pendidikan Agama Islam UPTI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Wali Songo Semarang. Semester 6 mau masuk ke semester 7. Jadi Tari termasuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, jadi biasanya UIN itu di mata orang-orang biasanya kalian harus pesantren, harus asrama gitu kan ya. Iya. Kalau di UIN Wali Songo sendiri gimana Tari? Kalau di UIN Wali Songo itu nggak ada ketentuannya kita tuh harus pesantren dulu, enggak. Kalau misalkan di UIN lainnya itu kan wajib Pesantren. ya wajib pesantren biasanya 1 tahun. Tapi kalau misalnya di UIN Wali Songo sendiri itu tidak. Jadi diserahkan keputusannya itu kepada mahasiswanya sendiri. Tetapi di UIN Wali Songo itu pesantrennya itu hanya menerima mahasiswa baru. Jadi pendaftarannya itu langsung dari maba gitu loh. Oh, berarti kayak misal gini ya. Misal aku maba di sana. Berarti Ya. aku mau daftar mau enggak terserah aku gitu. Iya, jadi terus nanti ketika udah misalkan nilai kamu di pesantrennya itu tidak Memuaskan. ya kayak gitu. Nah, nanti kamu bakal dikeluarin seperti itu. Maksudnya ada sistem kayak wisuda gitu loh. Jadi nanti yang dipertahankan itu mungkin hanya sekiranya mahasiswi yang memiliki kemampuan yang lebih gitu. Maksudnya yang sering berprestasi seperti kayak sering mengikuti lomba-lomba seperti itu. Nah, itu di pesantren tuh hanya 1 tahun apa sampai lulus gitu? Kalau dia berprestasi gitu. Bisa sampai seterusnya, tapi biasanya kalau umumnya itu bisa sampai semester 3 aja. Kayak temanku kemarin itu cuma sampai semester 3. Habis itu dia langsung pindah pondok lain seperti itu. Jadi pokoknya di UIN Wali Songo itu enggak wajib pesantren atau asrama, Enggak. jadi boleh kos, oke? Kalau di PAI itu ketentuannya nggak boleh pakai jas pertama, terus nggak boleh pakai baju yang berbahan kaos, terus nggak boleh pakai rok, nggak boleh kayak gitu. Pokoknya bajunya juga nggak boleh sampai di atas pantat, jadi harus di bawahnya pantat. Harus tertutup. Oh, ya, kayak apa itu? Tunik. Ya, oke. Jadi ini aku mau nanya nih, di universitas yang lain nggak Islam, maksudnya universitas yang umum kan ada matkul kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di UIN pasti ada kan, tapi pasti ada tambahan pelajaran agama itu apa aja biasanya? Kalau pelajaran agama itu paling pentingnya tuh biasanya tahfidz Quran, terus fikih, hadis seperti itu. Itu udah umum lah intinya kalau di UIN kayak gitu. Terus bukunya itu dapat dari mana? Kalau bukunya itu emang setiap fakultas itu menyediakan perpustakaan, tetapi ada juga perpustakaan pusat. Jadi tinggal pilih nih kita tuh mau cari referensinya tuh di mana. Jadi bukunya nggak dikasih gratis sama kampus tuh nggak ya? Kalau misalkan buku-buku kayak buku penunjang akademik kayak misalkan buku penulisan proposal, skripsi itu emang dikasih dari kampusnya tersendiri. Tetapi kalau misalkan kayak buku pelajarannya, materinya Beli itu sendiri atau cari-cari? ya biasanya kita beli atau mungkin kita bisa cari referensi lain, cari di kampus. Oke. Kalau aku masuk jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKN itu yang gimana? SPAN PTKIN itu dari jalur rapot gitu loh. Ya rapot, jadi kita nggak perlu tes. Kayak SNMPTN? Ya hampir sama seperti Kayak SNMPTN tapi kalau di UIN ya, namanya SPAN. ya betul. Jadi jalurnya lebih banyak dari universitas umum. Ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi
kalau misalkan untuk persyaratan lulus itu yang diwajibkan itu 2. Jadi IMKA sama TOEFL. IMKA itu ya bahasa Arab itu. Bahasa Arab. Jadi harus mempunyai sertifikat bahasa Iya. Arab dan bahasa Inggris. Ya itu udah wajib. Kalau bedanya itu yang paling menonjol dari segi kuliner, karena secara pribadi aku kan suka makan. Yes. Jadi suka banget makan pokoknya kuliner. Karena cita rasanya orang Jawa Tengah tuh ya rata-rata tuh manis banget dan nggak bisa lepas dari yang namanya kecap. Tapi kalau misalkan orang Jawa Timur itu kan biasanya masakannya kan gurih-gurih pedas gitu kan. Nah kalau misalkan orang Jawa Tengah itu nyoba makanannya orang Jawa Timur, nah otomatis pasti kiranya tuh masakan orang Jawa Timur tuh kebanyakan bumbu gitu. Karena menurut aku pribadi kayaknya enggak deh, karena lebih enak gitu loh. Jadi kayak perbedaannya tuh dari segi cita rasa Iya, makanan. cita rasa. Mungkin Terus ada lagi dari segi kayak mereka bicara gitu. iya ada segi bicaranya. Kalau misalkan orang Jawa Tengah itu kan nada bicaranya itu kan terkesan lebih halus ya, Lembut. lembut gitu. Kalau misalkan orang Jawa Timur kan enggak, biasanya kan walaupun udah ngomong kayak gini, biasanya kan kayak ada medok-medoknya gitu kan. Terus juga lebih kasar gitulah intinya. Tapi jadi kalau misalkan aku pernah ngomong sama temanku, kadang aku tuh dikatain ih kok kamu kalian kasar banget, padahal menurut aku enggak gitu loh. Tapi anehnya ya, kalau Iya. kita ke Surabaya, bicara kita dianggap halus dan mereka Iya. kasar banget gak sih? Dikiranya tuh kita tuh kalau ngomong tuh ngegas terus gitu loh, ngegas terus ngebentak, padahal nggak ada sama sekali Nggak. ngegas ya, emang emang nada logatnya bicaranya. kayak gini gitu loh. Jadi sekian bincang-bincang kita tentang UIN Wali Songo, Wali Songo, terutama di jurusannya tari, dan bersama Tari. Terima kasih banyak Tari. Sama-sama. Oke, jadi sekian. Bye bye.